Saudara-saudari yang terkasih, salah satu media yang membantu relasi dan komunikasi tetap terjalin sekalipun secara virtual, teristimewa pada masa pandemi COVID-19 ini adalah teknologi komunikasi sosial yang tanpanya kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk saling menyapa dan mendengarkan dan berada dalam peristiwa-peristiwa penting, ulang tahun, perkawinan, atau peristiwa duka kematian. Ketika perjalanan pulang ke rumah, kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dengan sahabat dan kerabat tidak bisa dilakukan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama, kita masih bisa memandang dan berbincang serta mengungkapkan perasaan dan menyampaikan gagasan walaupun secara virtual. Bahkan melalui media komunikasi sosial, kita bisa lebih berjumpa sering walau secara online dalam jaringan, dengan harapan bahwa perjumpaan langsung di luar jaringan tetap menjadi kerinduan setiap orang, karena media sosial tidak pernah bisa menggantikan pengalaman untuk datang dan melihat, yang adalah metode komunikasi yang manusiawi dan otentik. Itulah pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia ke-55 yang berjudul "Datang dan Lihatlah", dengan menjumpai orang lain apa adanya. Itulah ajakan Yesus kepada para murid pertamanya yang mengikuti Dia. Datang dan lihatlah. Ketika para murid bertanya, "Di mana engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Datang dan lihatlah." Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang membuka pintu iman, harapan, dan kasih. Sungguh meneguhkan pengalaman perjumpaan itu sendiri. Pengalaman ini tak tergantikan oleh tayangan gambar hidup atau tulisan kata-kata indah apapun. Kita membuat tulisan untuk menyampaikan perasaan. Kita membuat aturan untuk mencapai tujuan baik, tetapi kadang tak dapat dipahami dan diterima. Kita mendengar video viral atau berita menjelang Lebaran terjadi banyak penyekatan. Pada hari Minggu dini hari 11, pada hari Minggu 9 Mei yang lalu, seorang pemudik marah-marah, ngamuk karena dilarang untuk pulang di daerah Kerawang sana, sampai emosi luar biasa, dan seorang polisi berinisiatif mendekati. Semua menjelaskan aturannya begini, tetapi tetap marah. Seorang polisi datang mendekati dan memeluknya dan berkata, "Sadar, istighfar, istighfar," lalu menjelaskan. Dan bapak yang marah itu berujar penuh duka, ia berkata, "Saya hanya ingin bertemu dengan anak saya." Dijelaskan dari hati ke hati, akhirnya ia mau mengerti. Pentingnya komunikasi langsung, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar aturan, ketika ada orang yang tidak mampu memahami dan menerima. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus selalu berrelasi dan berkomunikasi dengan Bapanya hingga tak pernah salah mengerti. Ia datang dan melihat langsung Bapanya dalam doa dan karyanya, hingga tak ada konflik dengan Bapanya. Yesus mengetahui kehendak Bapanya dan melaksanakan persis seperti apa yang dimaui Bapanya. Arah hidupnya jelas, visi dan misinya tegas, mewartakan kerajaan Allah, menyelamatkan manusia. Komunio, yaitu persekutuan dengan Bapa yang sempurna, yang dihasilkan oleh komunikasi doa yang baik, itulah yang disampaikan Injil hari ini, yang diungkapkan lewat doa Yesus bagi para murid agar mereka dikuduskan dalam kebenaran dan diteguhkan dalam perutusan. Saudara-saudari yang terkasih, konflik
yang kita alami sering terjadi karena salah mengerti, yang diakibatkan oleh komunikasi yang terlalu mengandalkan teknologi dan media sosial seperti HP, lewat SMS, WA, IG, FB, Line, Telegram, atau lewat komputer, bisa email, YouTube, Zoom, Google Meet, dan lain-lain, hingga membuat relasi tidak berjalan semestinya. Kita merasa cukup, padahal belum cukup. Keberadaan media sosial komunikasi yang sangat membantu relasi kita sering menjadi bumerang yang merusak relasi saat kita terlalu mengandalkan media komunikasi tersebut, bahkan mengabaikan dan menggantikan perjumpaan personal dengan pengalaman datang dan melihat. Keberadaan media komunikasi sosial modern bisa meninabobokan kita dalam dunia maya seakan kita memiliki relasi yang baik, padahal hubungan pribadi mulai terganggu. Seakan kita dekat, padahal kita makin jauh hingga tak mengenalnya. Seakan kita akrab, padahal kita mungkin jarang berinteraksi dengan perasaannya dan makin kurang mendengarkan suaranya atau melihat gerak-gerik tubuhnya secara langsung. Seakan hidup harmonis, padahal hanya merasa aman karena tidak diganggu dalam keasikan di dunianya masing-masing. Akibatnya bisa jadi bahwa orang lain menjadi sekedar objek yang ditonton dan didengar, bukan sebagai subjek pribadi yang perlu dipahami hati dan perasaannya, yang didengar perkataan dan usulannya, yang dimengerti budi dan pikirannya, serta dilihat penampilan dan gerak-geriknya. Yang lebih parah lagi adalah hidup kita sendiri mengalami kecanduan media sosial komunikasi hingga tak pernah bisa lepas daripadanya. Mungkin kita akan merasa ada orang yang merasa lebih tenang kehilangan orang daripada kehilangan barang komunikasi sosial. Beato Carlo Acutis adalah seorang nabi media sosial komunikasi yang memberi kesaksian bagaimana ia di usia mudanya 15 tahun mengendalikan diri untuk mengontrol media sosial komunikasi dengan cara membatasi penggunaannya untuk kesenangan maksimal 1 jam 1 hari. Selebihnya media komunikasi ia gunakan sebagai sarana untuk menguduskan diri lewat pewartaan digital, memberikan katekese dan mensosialisasikan serta mempublikasikan berbagai mujizat Ekaristi. Karenanya ketika wafat pada usia 15 tahun dan 14 tahun yang lalu wafatnya, pada tahun ke-14 ia sudah diangkat menjadi beato dan kini dalam proses untuk menjadi santo. Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk datang dan melihat sebagai metode untuk mengenal realitas. Saya kutip, karena untuk mengetahui harus bertemu dan membiarkan orang di depan saya untuk berbicara dan membiarkan kesaksiannya sampai kepada saya. Saudara-saudari, datang dan lihat adalah cara efektif untuk mengenal realitas, hingga reaksi pun bisa dibuat lebih sesuai dengan harapan. Kita tidak berkomunikasi hanya dengan kata-kata, tetapi dengan mata, dengan nada suara, dan dengan gerakan. Itulah yang dilakukan oleh para pejabat negara dan pelayan gereja sebagai gembala yang baik dengan istilah belusukan. Bekerja dan melayani bukan hanya di kantor dan di balik meja, tetapi berjumpa langsung melihat realitas, jeritan dan penderitaan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Marilah kita belusukan di antara keluarga dan komunitas kita sendiri, sehingga kita mau datang dan melihat bukan sembarangan, tetapi dengan bijaksana, memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku hingga relasi dan komunikasi satu sama lain pun
makin baik. Alat komunikasi adalah sarana untuk meningkatkan kuantitas relasi, jumlah relasi, seringnya berhubungan adalah, tetapi tak dapat menggantikan belusukan, pengalaman, kesediaan dan sukacita untuk datang dan melihat secara langsung yang meningkatkan kualitas, mutu, relasi dan komunikasi. Sesuai dengan norma yang berlaku, prosedur kesehatan, demi kesehatan dan keselamatan bersama, mari kita usahakan datang dan lihat, mulai dari relasi terdekat, suami istri, orang, anak-anak dan orang tua, imam dan umat, rakyat dan pejabat, hingga relasi apapun. Dalam sakramen Ekaristi pun Yesus mengajak, jangan hanya melihat dan menonton di layar televisi, tapi kata Yesus, datang dan lihatlah, berjumpa denganku secara langsung di altar sucinya.